Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sehat dan tetap semangat belajar walaupun di rumah ya. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan tema 5 subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dengan ekosistem. Sudah siapkah kalian belajar untuk pagi hari ini? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kalian like, komen, dan juga di subscribe video ini. Siapkan buku LKS, buku tugas, dan juga alat tulis kalian. Simak video ini sampai selesai. Kita mulai pembelajaran di pagi hari ini. Materi PPKN yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 274, 277, dan 280. Peran pahlawan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa bangsa kita telah sepenuhnya merdeka dan terbebas dari penjajahan. Dengan demikian, segenap rakyat Indonesia bisa hidup merdeka di bawah kaki sendiri, tanpa pengaruh atau penguasaan dari negara lain. Tepat pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan selesai, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati, yaitu istri Soekarno. Penyusunan naskah proklamasi bertempat di rumah Laksamana Maida yang dihadiri oleh golongan tua, golongan muda, dan anggota PPKI untuk merumuskan isi naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Bagaimanakah bunyi teks proklamasi tersebut? Mari kita simak bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, itu tadi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno yang didampingi oleh Bapak Muhammad Hatta. Materi selanjutnya tentang hidup rukun. Hidup rukun yaitu hidup dengan saling menghormati, menghargai, dan menyayangi satu sama lain. Hidup rukun merupakan landasan untuk terciptanya persatuan dan kesatuan. Hidup rukun akan membantu memperkukuh persatuan dan juga kesatuan antar anggota masyarakat. Masyarakat harus bersatu, menjaga dan memelihara sumber daya alam supaya tercapai kemakmuran dan keadilan di dalam masyarakat. Contoh kegiatan gotong royong di sekolah diantaranya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah, melaksanakan piket membersihkan kelas bersama regu piket, membantu menyukseskan acara pentas seni atau pensi di sekolah, mengerjakan tugas kelompok bersama dengan anggota kelompok. Pertanyaan untuk kalian. Mengapa? Pertanyaan untuk kalian. Mengapa masyarakat harus bersatu, menjaga dan memelihara sumber daya alam? Materi yang selanjutnya bahasa Indonesia yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 269, 271, 273,
276, 279, dan 281. Teks non-fiksi. Ciri-ciri teks non-fiksi di antaranya: 1. Memiliki ide yang ditulis secara jelas dan logis serta sistematis. 2. Mengandung informasi yang sesuai dengan fakta. 3. Menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. 4. Memiliki data yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan. Dan 5. Tidak menggunakan bahasa kiasan. Langkah-langkah membuat teks non-fiksi di antaranya: 1. Menentukan ide atau tema. 2. Mengumpulkan informasi dari beberapa referensi atau sumber yang berkaitan dengan tema teks. 3. Membuat kerangka karangan. Dan 4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi teks yang utuh. Langkah-langkah meringkas bacaan. 1. Membaca bacaan asli secara berulang-ulang untuk mengetahui isi bacaan. 2. Mencatat gagasan utama atau pokok pikiran tiap-tiap paragraf. 3. Menyusun ringkasan berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut. Pertanyaan untuk kalian: bagaimana cara membuat teks non-fiksi? Materi IPA yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 269, 270, dan 278. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup menurut urutan tertentu. Terdapat 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. 1. Produsen, yaitu makhluk hidup yang berperan membuat makanannya sendiri atau urutan yang akan dimakan. 2. Konsumen, yaitu makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan produsen atau nantinya yang akan memakan produsen tadi. 3. Pengurai, yaitu makhluk hidup yang berperan menguraikan sisa rantai makanan. Berikut adalah contoh rantai makanan. Ini adalah contoh rantai makanan yang terjadi di sawah. Di sini ada gambar rumput. Rumput di sini berperan sebagai produsen karena nanti rumput ini yang akan dimakan. Kemudian ada belalang. Belalang berperan sebagai konsumen 1 atau konsumen pertama, bisa juga disebut konsumen primer. Belalang ini nantinya akan dimakan katak. Nah, katak di sini perannya sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Di sini ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular akan dimakan oleh elang dan elang di sini sebagai konsumen 4. Elang ini lama-lama nanti akan mati dan terurai, yang menguraikan yaitu jamur atau bahasanya dalam sains atau bahasa IPA-nya atau bahasa ilmiahnya itu fungi yang berperan sebagai pengurai. Nah, di sini itu membacanya seperti ini anak-anak. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang diuraikan oleh jamur. Nah, jamur ini nantinya juga lama-lama akan tumbuh rumput lagi. Ini selalu berkesinambungan, selalu berputar. Materi yang selanjutnya yaitu simbiosis. Simbiosis adalah bentuk interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Jenis-jenis simbiosis: 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Artinya, kupu-kupu dengan bunga ini saling menguntungkan, cah. Kupu-kupu diuntungkan dengan cara menghisap nektar dari bunga, sedangkan bunga dibantu proses pembuahannya oleh kupu-kupu. Jadi dalam simbiosis mutualisme ini tidak ada yang dirugikan, keduanya untung. Simbiosis komensalisme,
yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora itu berteduh di bawah badannya ikan hiu. Artinya di sini ikan remora itu diuntungkan karena dia dapat berenang atau berteduh di bawah ikan hiu, sedangkan ikan hiu juga tidak merasa dirugikan oleh ikan remora tersebut. 3. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Contohnya hubungan antara benalu dengan pohon mangga. Pohon benalu itu menempel di pohon mangga, di mana kalau pohon mangga itu ditempeli pohon benalu atau benalu itu tumbuh di pohon mangga itu akan sulit untuk tumbuh dan berbuah, dan benalunya itu semakin berkembang, semakin besar, semakin tumbuh. Nah, ini artinya pohon mangganya rugi, sedangkan benalunya untung. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan komponen-komponen yang berperan dalam proses rantai makanan. Materi IPS yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 272 dan 275. Pengaruh keadaan geografis lingkungan terhadap aktivitas penduduk. Penduduk yang tinggal di daerah subur pada umumnya bekerja sebagai petani, karena daerah yang tanahnya subur sesuai untuk kegiatan cocok tanam. Contoh aktivitas penduduk yang berhubungan erat dengan kondisi ketampakan alam di lingkungan tempat tinggalnya, diantaranya masyarakat dataran tinggi, aktivitasnya berkebun, sayur-sayuran, teh, dan kopi. Sedangkan masyarakat di dataran rendah, aktivitasnya bertani, dan masyarakat di sekitar pantai, aktivitasnya pergi melaut, menangkap ikan, dan membuat garam. Contoh ketampakan alam di wilayah daratan, diantaranya gunung, dataran tinggi, lembah, dan dataran rendah. Sedangkan contoh ketampakan alam di wilayah perairan, diantaranya sungai, rawa, danau, laut, selat, dan samudra. Pertanyaan untuk kalian, mengapa penduduk yang tinggal di daerah subur pada umumnya bekerja sebagai petani? Materi SBDP yang terdapat pada buku LKS tematik halaman 271, 279, dan 281. Properti tarian daerah. Tari tradisional caping ngancak yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Tarian tersebut menceritakan kehidupan petani dari awal menanam, merawat, hingga memanen padi. Properti yang digunakan yaitu caping. Tari burung enggang yang berasal dari Kalimantan Timur menceritakan aktivitas-aktivitas burung enggang seperti terbang, berpindah tempat, membuka dan menutup sayapnya. Penari menggunakan busana adat Dayak dengan properti ikat kepala yang dihiasi bulu burung enggang. Burung enggang ini burung elang, cah. Tari alang babega yang berasal dari Sumatera Barat. Tari tersebut menggambarkan gerakan burung elang yang terbang di udara dan bersiap hendak menyambar mangsanya. Properti yang digunakan yaitu baju adat khas Sumatera Barat dengan ikat kepala berwarna cerah. Pertanyaan untuk kalian, sebutkan 3 contoh tari yang menceritakan gerak-gerik hewan. Tulislah pertanyaan-pertanyaan tersebut di buku tugas kalian. Kemudian jangan lupa dijawab ya. Batas pengumpulannya sore ini jam 4 sore. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.